Setelah membunuh Hiranyakasipu, avatar Dewa Wisnu yaitu Narasingha lepas kontrol dan tak terkendali. Narasingha melampiaskan amarahnya ke dunia manusia dan membuat kekacauan dan keonaran di mana-mana. Para dewa berusaha menghalangi Narasingha, tapi upaya mereka juga tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka memohon pada Mahadewa untuk memberikan bantuan kepada mereka. Mahadewa bersedia membantu. Lalui sehelai rambutnya, Mahadewa mengutus Wirabadra untuk maju perang melawan avatar Dewa Wisnu yaitu Narasingha. Wirabadra adalah wujud aspek lain dari Mahadewa. Pertempuran terjadi sangat sengit antara Wirabadra melawan Narasingha. Akan tetapi, kekuatan Wirabadra ternyata tidak sebanding dengan kekuatan Narasingha avatar. Saat tahu bahwa salah satu wujud terbaiknya telah dikalahkan, Mahadewa turun ke bumi menjadi Saraba avatar. Saraba memiliki karakteristik gabungan singa, manusia, dan burung Garuda dengan kekuatan yang maha dahsyat. Saraba dengan Narasingha pun bertemu, dan pertarungan antara dua avatar penjelmaan kedua Trimurti itu pun tak terhindarkan. Pertarungan maha dahsyat terjadi selama berhari-hari. 18 hari kemudian, Narasingha takluk di hadapan Saraba. Saraba kemudian membunuh Narasingha avatar guna mengembalikan aspek Wisnu. Nah, sementara ada versi lain yang menyatakan bahwasannya Narasingha langsung tersadar saat dikalahkan oleh Saraba, dan saat itu pula langsung memuja Saraba yang tak lain adalah Mahadewa. Setelah dikalahkan oleh avatar dari Saraba milik Mahadewa, Dewa Wisnu tidak pernah lagi mengambil wujud avatar berbentuk hewan atau separuh hewan. Apa yang dimaksud dengan itu, Madawa? Tamas berarti kebodohan. Menghabiskan hidup tanpa memikirkan, baik atau buruk bisa dikatakan tamas yang berhubungan dengan kebodohan. Seperti halnya kehidupan binatang, yang semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan tubuh mereka. Satwam sendiri artinya adalah kebaikan. Ketika seseorang dalam situasi tertentu memikirkan keadilan, kebenaran, dan tradisi sebelum melakukan sesuatu, maka dia disebut sebagai satwam yang berhubungan dengan kebaikan. Di tengah kedua hal itu adalah seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi dia juga tertarik akan nafsu tubuh dan juga pikirannya. Seperti manusia yang hidup dengan keangkuhan, artinya rajas yang berhubungan dengan nafsu. Dengan menciptakan keseimbangan antara kebodohan, nafsu, dan juga kebaikan, maka sifat manusia dapat ditentukan. Lihatlah ke depan, Partha. Sifat apakah yang dapat kau lihat dalam diri mereka semua? Tapi pertama-tama, pahamilah apa yang dimaksud dengan manusia itu. Manusia tidak hanya gabungan dari 5 elemen dasar itu. Tidak hanya kelima wujud itu. Panca indera penggerak, dan 3 sifat manusia. Tidaklah hanya gabungan dari ke-23 wujud itu.
Agar manusia dapat menjalankan fungsinya, dia memerlukan energi. Dan energi itulah yang disebut dengan kehendak. Jadi Madawa, apa manusia terdiri dari kehendak? Tidak, Partha. Bersamaan dengan kehendak manusia dan gabungan dari ke-23 unsur itu adalah ciptaan. Dan yang berada dalam peringkat disebut manusia ini terbuat dari 23 unsur, yang artinya percikan terkecil dari dewa, yang dinamakan sebagai jiwa. Ketika ciptaan dan manusia menjadi satu, yang berarti ketika percikan terkecil dari dewa berada dalam tubuh seseorang sebagai jiwa, saat itulah manusia akan hidup. Apa yang dimaksud dengan jiwa, Madawa? Dan apa yang dimaksud dengan memahaminya? Seperti halnya ketika manusia menggunakan kereta. Seperti itulah jiwa menggunakan perangkat yang disebut dengan tubuh. Melalui media tubuh, dia mengalami suka dan duka dari tubuh itu. Tetapi jiwa bukanlah tubuh, Partha. Tubuh masih bisa dihancurkan. Tetapi jiwa tidak akan bisa dihancurkan. Artinya jiwa tidak bisa ditembus senjata apapun, ataupun dibakar dengan api, ataupun dilemahkan oleh air, ataupun dikeringkan dengan angin. Walaupun jiwa berada di dalam tubuh, jiwa itu abadi. Nahanya tehanya mane sarire. Partha, tubuh mungkin saja bisa dibunuh, tetapi jiwa itu sendiri tidak akan bisa dibunuh. Jiwa itu ada di mana-mana, tidak berwujud, tetap, dan dia kekal. Seperti halnya manusia membuang pakaian lama dan memakai yang baru. Hampir sama jika jiwa meninggalkan tubuh yang tua dan berulang kali menempati tubuh yang baru. Tapi Madawa, melalui tubuhku, aku bisa merasakan dunia. Tanpa memahami tubuhku ini, bagaimana aku akan dapat memahami jiwaku? Mengetahui diri sendiri dalam bentuk jiwa bukanlah hal yang tidak mungkin, Partha. Orang buta pun bisa hidup. Seorang bisu pun bisa hidup. Termasuk mereka yang hidup tidak memiliki tangan dan kaki. Sudah jelas bahwa tubuh bukan hal yang membentuk manusia. Ada seseorang yang kehilangan energinya, atau mereka yang hidup kehilangan ingatannya. Oleh karena itu sudah jelas bahwa bentuk ketidaksadaran manusia bukanlah tubuh yang baik. Seseorang yang menjelajahi dirinya dengan cara seperti ini, aku bukanlah indera, juga bukan tubuh, juga bukan perasaan, bukan juga pemikiran, atau bukan juga pendapat. Orang yang bisa memahami hal ini, akhirnya akan dapat memahami dirinya dalam bentuk jiwa.